warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya kepadanya kita meminta agar dijauhkan dari keburukan-keburukan yang menimpa kita. Sholawat bermutiarakan salam, tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Abu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan kultum tentang mulutmu harimaumu. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, kita semua tahu bahwa mulut atau lidah kita dapat menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, kita dapat menggunakan mulut kita untuk berbicara baik, memuji, dan memberikan motivasi kepada orang lain. Namun, di sisi lain, kita juga dapat menggunakan mulut kita untuk berbicara buruk, mencaci, dan menyakiti hati orang lain. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seorang hamba yang berbicara dengan kata-kata yang tidak dipikirkan baik buruknya, maka kata-kata itu akan menjerumuskannya ke dalam neraka, lebih jauh dari jarak antara timur dan barat. Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati dalam berbicara. Kita harus memastikan bahwa kata-kata yang kita ucapkan membawa kebaikan dan manfaat bagi orang lain, bukan malah keburukan ataupun kerugian. Dan kita harus ingat bahwa setiap kata yang kita ucapkan dapat memiliki dampak yang besar bagi orang lain. Mulutmu harimaumu mengingatkan kita bahwa setiap perkataan bisa sangat berbahaya jika tidak dijaga. Seperti halnya harimau yang bisa menerkam kapan saja. Kita harus selalu ingat pesan Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia berbicara dengan hal-hal yang baik, yaitu menjaga lisan, atau memang kalau tidak bisa, lebih baik diam saja. Kata-kata yang tidak baik seperti ghibah, fitnah, kebohongan, dan ujaran kasar dapat menyakiti hati orang lain, memutus tali silaturahmi, dan menjerumuskan pelakunya ke dalam neraka. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat dan Maha mendengar. Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat melihat setiap niat yang kita miliki, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat mendengar setiap kata yang kita ucapkan. Oleh karena itu, kita harus selalu berusaha untuk memiliki niat yang baik dan berbicara dengan baik. Lisan adalah cerminan hati. Lisan mencerminkan isi hati dan juga pikiran kita. Jika lisan kita baik, maka hati pun akan cenderung baik. Begitu juga dengan sebaliknya. Contoh lisan yang baik yaitu 1. Berbicara dengan jujur dan juga sopan. 2. Menghindari perkataan yang sia-sia, ghibah, ataupun menyebarkan fitnah. 3. Menggunakan kata-kata yang membangun dan menyejukkan hati, serta memberikan motivasi. Saudara-saudariku, mari kita berusaha untuk menjadi orang yang selalu mengucapkan kata-kata yang baik dan juga bijak. Mari kita jadikan mulut kita sebagai alat untuk berdakwah dan juga memberikan motivasi kepada orang lain. Mulutmu harimaumu, maka pastikan bahwa harimaumu itu menjadi pembawa kebaikan dan bukan malah membawa keburukan. Pastikan bahwa setiap kata yang diucapkan dapat memberikan manfaat dan kebaikan bagi orang lain.
wabarakatuh.